Kalau saya minum kopi, warnanya apa? Hitam. Ya, kalau kopi tubruk, pekat-pekat sekali gitu. Apa yang saya lakukan jika saya punya satu gelas ini saja, kemudian saya ingin gunakan wadah ini untuk minum air putih dan sebelumnya ada kopi. Langsung saja Ustaz. Baik, langsung kepada Ustaz, obat penyakit hati. Tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jemaah muflen yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Pada kesempatan pertama ini kami berjumpa bersua dengan Bapak Ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan pertemuan sampai hari Ahad besok menjadi pertemuan yang penuh berkah, penuh kebaikan bagi kita semuanya. Baik, kami mengawali tentang pembahasan obat penyakit hati. Awalnya kami akan membahas tentang bagaimana hati itu memiliki sifat, dia kalau kemasukan sesuatu yang baik dan keadaan hati ini baik, maka akan membawa kebaikan. Satu hadis saya sebut dari pembahasan Ibnul Qayyim, walaupun hadis ini secara sanad para ulama kritisi, tetapi kesimpulan dari para ulama ketika membawakan hadis ini, mereka katakan hadis ini sudah sangat masyhur di kalangan para ulama sehingga tidak perlu dikritisi lebih jauh karena kandungan maknanya itu bisa kita resapi dan bisa kita pelajari. Nanti bisa lihat ketik di rumaiso.com, bisa cari di Google, ketik Rumaiso terus 40 alasan ilmu lebih baik daripada harta. Saya lagi bahas hadis tersebut. Ya, bagi yang sering searching bisa ketik kata Rumaiso, terus setelah itu ketikkan 40 alasan ilmu lebih baik daripada harta. Ada yang dapat? Ya, masuk. Nah, ada hadis dari Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad. Ada hadis dari Kumail bin Ziyad. Sebenarnya ada di buku kecil saya ini. Tapi ini buku ini lengkap membahas tentang alasan ilmu lebih baik daripada harta. Tapi saya membahas yang bagian awalnya saja. Karena nanti kita bahas penyakit-penyakit hati yang saya sudah susun di sini. Bahasan penyakit hati. Nanti tentang ghaflah, mengikuti hawa nafsu, sampai pada cinta dunia. Karena waktu terbatas, jadi saya mungkin akan membawakan 3 pembahasan penting. Ghaflah yaitu lalai, kemudian mengikuti hawa nafsu, dan cinta dunia. Nah, kita lihat hadis Kumail bin Ziyad.
Hadis Kumail bin Ziyad. Ia katakan Ali bin Abi Thalib itu mengambil tangannya lantas berkata, "Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun. Al-qulubu aw'iyatun." Hati itu ibarat wadah. Fa khairuha aw'aha. Fa khairuha aw'aha. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Kemudian setelah itu nanti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang pembagian manusia. Saya jelaskan dulu tentang pengertian hati itu ibarat wadah. Ini saya pegang apa ini? Ini wadah namanya. Isinya apa? Isinya apa ini? Air putih ya? Kalau saya minum kopi, warnanya apa? Hitam. Ya, kalau kopi tubruk, pekat-pekat sekali gitu. Apa yang saya lakukan jika saya punya satu gelas ini saja, kemudian saya ingin gunakan wadah ini untuk minum air putih dan sebelumnya ada kopi. Apa yang mesti saya lakukan Bapak Ibu? Apa yang mesti dilakukan? Buang apanya? Kopinya. Setelah itu apa? Isi, dicuci dulu kan? Cuci, bersih, baru kemudian saya masukkan air putih. Nah, kalau media ini, yaitu wadah ini bersih, air putih masuk, nggak perlu dicuci seperti tadi. Iya kan? Kalau air putih ini sudah bersih, kemudian wadahnya bersih, masuk di situ, sudah kita bisa nikmati langsung. Tapi kalau sebelumnya ada kopi hitam pekat, kemudian mau masukkan air putih, nolak tuh. Kalau kopi hitam pekat, air putih dipaksa masuk, tetap jadi hitam juga. Maka apa yang harus dilakukan tadi? Dibersihkan dulu, baru kemudian diisi. Dibersihkan dulu, baru kemudian diisi. Ingat kalimat saya ini kaidah. Ini kaidah dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Imam Ibnul Qayyim katakan, at-takhliyatu, ini kaidah dari beliau, at-takhliyatu qabla tahliyati. Cuci dulu, bersihkan dulu, baru kemudian kita isi. Cuci dulu, bersihkan dulu, baru kemudian kita isi. Kira-kira dari praktek tadi, kaidah tadi masuk nggak? Masuk atau tidak? Masuk ya? Apa tadi yang kita lakukan? Kalau ini isi kopi, cuci dulu, ya kan? Baru kemudian diisi tadi gelasnya. Maka yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang kaidah ini berlaku untuk hati juga. Hati itu agar kebaikan-kebaikan mudah masuk, maka mesti dicuci dulu dari kotoran-kotoran. Baru berbuah kebaikan yang banyak. Baru berbuah kebaikan yang banyak. Tanpa dicuci, hati dibiarkan saja, maka kebaikan yang masuk pun gak ada pengaruh.
Ibnul Qayyim di tempat yang lain di kitab beliau Ighatsatul Lahfan itu menyebutkan keadaan hati itu ada 3 macam. Kita bahas Ibnul Qayyim terus ini. Bapak Ibu-ibu, kalau mau pembahasan hati paling lengkap itu cuma ditulis oleh 2 ulama saja. Kalau baca 2 buku ini itu sudah lengkap mencakup pembahasan apapun. Yang pertama yang tadi saya sebut Ibnul Qayyim. Dan yang kedua guru beliau Ibnu Taimiyah. Dan semua sudah akui 2 ini. Cuma dari 2 ini aja. Kalau 2 ini sudah dikuasai bukunya, maka pembahasan masalah hati itu sudah tergambarkan semuanya. Nah, Ibnu Qayyim bagi hati menjadi 3 macam. Ini bisa cek juga di rumah iso. Situ ada pembahasan 3 macam hati. Pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat. Ada di pembahasan judulnya, jangan sampai kena penyakit hati. Yang pertama, hati yang sehat. Artinya ini selamat dari penyakit. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Hati yang pertama, hati yang sehat, ini hati yang selamat. Ini hatinya orang beriman dan selalu tunduk kepada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, 2 unsur penting dimiliki oleh hati yang sehat. Pertama, selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Yang pertama, selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Dan yang kedua, hati yang tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ulang yang pertama apa? Hati yang sehat, selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Kita sebut dengan apa itu? Syirik. Penghambaan kepada selain Allah itu syirik. Terus yang kedua, sifat hati yang sehat adalah apa? Hati itu tunduk pada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut dengan apa ini? Ittiba. Kita sebut dengan ittiba. Berarti hati yang sehat itu punya 2 sifat. Pertama, selamat dari syirik. Yang kedua, ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selamat dari bid'ah. Itu hati yang sehat. Berarti hati yang sakit sampai hati yang mati
Berarti dari sisi hati yang sehat, dia tidak tercapai. Apa berarti? Kalau hati yang sakit sampai hati yang mati itu, berarti ada syirik di dalamnya. Atau jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin parah hatinya jadi hati yang mati. Makin parah hatinya jadi hati yang mati. Itulah hati orang kafir. Kalau hati yang sakit itu dia masih kena syubhat. Masih kena syahwat. Kalau hati yang mati itu, sudah itu hatinya orang kafir tuh. Sudah nggak mungkin lagi nerima kebaikan. Baik, kita balik lagi ke pembahasan tadi. Cuci dulu, baru kemudian mengisi. Kita terapkan kaidah ini ya. Ini kaidah yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Ada dua hal berarti ya. Cuci dulu. Yang kotor-kotor dicuci, dibersihkan. Baru kebaikan itu masuk. Ya kan? Cuci dulu, baru kebaikan itu masuk. Coba milih di antara dua hal ini. Syirik dulu, ditinggalkan, ataukah beramal dulu? Mana yang dipilih? Hah? Beramal dulu, syiriknya belakangan dicuci, ataukah syiriknya dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru beramal? Apa tadi kaidah Ibnul Qayyim? Cuci dulu. Berarti syiriknya diapain? Cuci dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian amal masuk. Apa yang terjadi jika amal dulu, syiriknya tetap ada? Amalnya yang diterima enggak? Amal tidak diterima. Kontradiksi. Itu amal. Kalah itu amal. Kalah dengan syirik. Gak mungkin bersatu. Syirik ada, amal gak ada. Amal ada, ikhlas karena Allah, pasti syirik gak ada. Gak pernah bersatu. Maka untuk selamat, syirik dibersihkan dulu, baru kemudian amal itu masuk. Sudah? Contoh lagi. Itu tadi contoh pertama ya. Kita terapkan lagi kaidah dari Imam Ibnul Qayyim. Allah tidak pantas kita sifati dengan sifat-sifat kurang, dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Contoh, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang selevel, semisal dengan Allah. Di ayat sebelumnya disebutkan apa? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Baik, ini lagi membersihkan pada Allah sifat-sifat jelek. Ini terdapat dalam kalimat kalau kita zikir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita zikir terdapat pada kalimat subhanallah. Subhanallah itu kita lagi menghapus sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, sifat-sifat kurang kita hapus. Itu kalau kita baca subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Itu lagi menghapus sifat-sifat kurang. Allah tidak pantas memiliki sifat kurang ini. Allah tidak pantas memiliki sifat-sifat yang jelek. Terus perhatikan pada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Coba perhatikan baik-baik. Segala puji bagi Allah itu berarti kita tetapkan Allah memiliki sifat-sifat baik. Coba perhatikan pada prakteknya
kita praktekkan itu, pasti mensucikan itu lebih dahulu disebut daripada memuji. Betul nggak? Coba zikir ba'da sholat. Subhanallah baca berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ada cara yang lain? Mana cara yang lain? Atau enggak tahu? Hah? Bisa subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Ada cara lain lagi? Gimana? Bisa subhanallah dirangkaikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 ya. Dibaca 25 kali. 100 kan? Coba lihat kalimat tadi susunannya. Subhanallah selalu ada di depan. Baru setelah itu alhamdulillah. Enggak, Bapak Ibu tidak temukan alhamdulillah dulu baru subhanallah. Betul enggak? Kaidah Ibnu Qayyim tadi berlaku. Apa kaidahnya tadi? Sucikan dulu, ya kan? Cuci dulu, bersihkan dulu. Baru kemudian apa? Mengisi, berarti baru kemudian memuji Allah. Allah disucikan dulu dari sifat-sifat kurang, baru pujian itu masuk. Kaidahnya masuk atau tidak? Masuk ya? Masuk. Maka kalau kita dalam zikir ba'da sholat, kita baca subhanallah dulu, baru kemudian alhamdulillah, baru kemudian Allahu Akbar. Atau tadi mau dirangkaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalimat ini kalau 4 ini dirangkai Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya al-baqiyatus sholihat. Pernah dengar ayat yang bunyinya al-baqiyatus sholihat? Di surat apa? Hah? Bapak-bapak, di surat apa? Ingat tapi lupa itu suratnya. Padahal baca terus. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Terus wal baqiyatus sholihat. Surat apa itu? Kayaknya Al-Kahfi ya. Ingat aku, di mana ini ya? Padahal baca tuh hari Jumat. Kalimat ini tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang dimaksud al-baqiyatus sholihat. Amalan yang langgeng, itu maksudnya. Al-baqiyatus sholihat. Itulah yang dimaksud dengan 4 kalimat tadi dirangkai. Coba perhatikan baik-baik kan. Tadi subhanallah dulu, baru kemudian apa? Alhamdulillah. Allah disucikan dulu dari sifat-sifat kurang, baru kemudian menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Betul nggak? Betul ya? Nah. Itu hikmahnya zikir tuh kayak gitu tuh, ada maksudnya. Penerapan kaidah ini juga sama seperti kita lagi kaji ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib sebelum bahas tentang ilmu, ia sebutkan dulu. Tadi Ali bin Abi Thalib katakan kepada Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun. Hati itu ibarat wadah. Kalau wadah bersih, masuk ilmu yang bersih, maka cepat masuk. Namun kalau wadahnya kotor, masuk air yang bersih, tetap apa? Tetap kotor. Berarti,
Cara kita untuk belajar ilmu cepat masuk, banyak-banyak istighfar pada Allah. Banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Biar cepat masuk. Ilmu sesulit apapun. Karena keadaan hati harus disiapkan dulu. Baru bisa ilmu itu masuk. Kalau hati tidak disiapkan, hati tetap kotor saja. Ya sudah. Mau ilmu bagus bagaimanapun gak akan masuk. Hati mesti disiapkan dulu. Berarti kalau kita bahas hati kaitannya dengan ilmu. Kalau ilmu mau masuk, hati dibersihkan terlebih dahulu. Maka penting untuk banyak istighfar, banyak taubat, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur-syukur alhamdulillah kita setiap ba'da salat kita disuruh baca istighfar minimal berapa kali? 3 kali ba'da salat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan tiap ba'da sholat tuh. Belum lagi baca ketika pagi hari ada Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Hah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya apa? Sayyid. Penghulu yang utama dari bacaan-bacaan istighfar yang ada. Ya, dari bacaan-bacaan istighfar yang ada. Ini paling utama. Juga dalam sehari Nabi SAW kadang praktekkan istighfar 70 kali. Kemudian beliau juga praktekkan kadang 100 kali. Terserah mau pilih yang 70 atau milih yang 100 boleh.